Tahap pertama, akan dijelaskan bagaimana cara memilih modul dan membuat akun. Di sini kami menggunakan 6 modul diantaranya yaitu CRM, penjualan, akuntansi, persediaan, manufaktur, dan pembelian. Selanjutnya, isikan nama perusahaan, email yang aktif, nomor telepon, dan pilih jumlah karyawan. Di sini kami menggunakan nama perusahaan Tokopedia, kelompok 11. Sebelumnya, pastikan data yang dimasukkan sudah benar. Jika data sudah benar, selanjutnya klik Start Now. Jika sudah masuk pada halaman ini, kita akan diminta untuk aktivasi database melalui email yang kita gunakan. Jika sudah melakukan aktivasi, klik button tersebut untuk berpindah halaman ke akun Odoo yang telah terdaftar. Dan Odoo siap digunakan. Tahap ini akan mendemonstrasikan bagaimana cara input bill of material pada Odoo. Pada studi kasus kali ini, ada Tokopedia yang menjual permen coklat seharga 15.000 per buahnya. Untuk membuat satu buah permen coklat dibutuhkan 4 bahan. Langkah pertama, kita harus mendefinisikan beberapa fungsi accounting. Klik modul accounting, pilih configuration lalu klik setting. Pada bagian tax, kita isikan 0 pada sales tax dan purchase tax. Dan jangan lupa pastikan mata uang yang digunakan adalah HYDR atau rupiah. Jangan lupa untuk di-save. Untuk menambahkan bank account, pilih dashboard lalu ke bagian bank dan add bank account. Jika data sudah terisi, klik connect. Lalu kita akan menambahkan purchase di chart of accounts. Klik new lalu isikan dengan kode 1111111 dengan account name purchase. Dan type-nya adalah expenses. Dan jangan lupa untuk di-save. Kemudian membuat jurnal, pilih configuration lalu pilih jurnal. Lalu klik new. Pertamakan membuat jurnal sale dengan jurnal name Tokopedia Sale. Kemudian tipenya adalah sales dan short kode CP001. Selanjutnya, membuat jurnal purchase dengan jurnal name Tokopedia Purchase. Dengan tipe purchase dan short kode CP002. Dan default income pilih purchase dari chart of account yang sudah dibuat. Selanjutnya, memasukkan data terkait vendor yang akan dikontak untuk memenuhi suplai bahan baku. Lalu klik new. Sebagai contoh di sini akan memasukkan data vendor PT Cocoaco. Pada sales and purchase di bagian payment terms pilih immediate payment. Selanjutnya akan membuat akun receivable dan payable pada bagian accounting. Dengan cara sebagai berikut. Untuk menambahkan foto, klik Add Foto dan pilih foto yang akan digunakan. Lakukan hal yang sama pada vendor yang lain dengan menggunakan akun receivable dan payable yang telah dibuat. Langkah selanjutnya, memasukkan data bahan yang akan digunakan. Pilih tab produk lalu klik New. Sebagai contoh, di sini akan memasukkan data bahan coklat base. Lalu pilih Purchase.
Isi bagian cost sesuai dengan harga yang dikeluarkan untuk membeli coklat base per unit. Pada bagian purchase, pilih vendor yang akan menjadi supplier coklat base, yaitu PT Cocoaco. Selanjutnya akan membuat expense akun pada bagian accounting. Lalu ketik nama Chokopedia_expense, kemudian pilih Create and Edit. Masukkan kode untuk menandai expense account misalnya CP005 dan tipenya expenses. Selanjutnya klik Save. Kembali pada tab produk dan lakukan hal yang sama pada bahan baku lainnya. Selanjutnya, memasukkan data produk yang akan diproduksi. Isi nama produk dengan permen coklat dan pilih sales karena produk ini diproduksi sendiri yang nantinya akan dijual. Isi sales price sebesar harga jual permen coklat, yaitu Rp15.000. Setelah itu, akan membuat income akun pada bagian accounting yang akan digunakan untuk transaksi. Dengan cara sebagai berikut. Terakhir kita perlu mendefinisikan bill of material yang dimiliki oleh permen coklat dari data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Klik New. Pilih produk permen coklat dengan kuantiti 1 dan BOM type manufactured product. Klik Add Line pada komponen. Dan masukkan bahan yang digunakan misalnya coklat base dan pilih kuantiti berdasarkan berat yang diperlukan untuk membuat satu buah permen coklat, yaitu 30 gram. Lakukan hal yang sama pada bahan lainnya. Tahap ini akan melanjutkan studi kasusnya. Di sini Chokopedia menjual produknya melalui media online dan produk tersebut dibeli oleh beberapa customer dengan rincian sebagai berikut. Di sini kita akan mengecek terlebih dahulu inventorinya. On hand menunjukkan produk yang dimiliki oleh Chokopedia. On hand masih 0, karena belum melakukan pemesanan dan pembuatan untuk produk permen coklat. Pertama, yaitu mendefinisikan siapa customer kita. Langkah pertama buka modul CRM. Lalu kita klik bagian sales dan buka pada bagian customer. Tampilan halamannya sama seperti yang ada pada modul kontak. Kemudian klik new dan masukkan nama customer. Sebagai contoh isikan nama customer dengan nama Bittersweet. Dan jangan lupa untuk memilih jenis customer-nya. Pada bagian sales and purchase. Isikan payment terms di bagian sales dengan immediate payment. Pada kasus tertentu customer bisa memiliki dua fungsi yaitu fungsi sales dan purchase. Kemudian pada tab accounting, ubah account receivable menjadi CP003 dan account payable menjadi CP004. Ulangi langkah sebelumnya untuk semua customer yang ada. Sebelum melakukan pembelian bahan baku, hitunglah keseluruhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku dilihat dari jumlah demand yang ada. Berikut merupakan total demand dan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat 265 buah permen coklat. Buka modul purchase. Pembeli akan diawali dengan request for quotation. Kemudian, klik new. Pada vendor, isikan vendor yang pertama yaitu PT Cocoaco. Lalu, add a product yaitu coklat base dan pada kuantiti kita masukkan 7.950 gram. Jika sudah, klik Confirm Order. Kemudian, Receive. Klik Validate. Kemudian status akan berubah menjadi Done. Kembali ke P00001. Lalu klik Upload Bill untuk pembayaran invoice. Selanjutnya kita cek bagian Journal Items dan pastikan sudah benar. Jangan lupa isikan bill date sesuai tanggal pembelian. Selanjutnya klik Pay. Lalu Create Payment. Kemudian akan ada tanda in payment bahwa proses pembelian sudah selesai. Ulangi step sebelumnya, dan lanjutkan untuk semua jenis bahan baku. Setelah semua pembelian bahan baku selesai, maka dapat menuju ke modul inventory untuk mengecek ketersediaan bahan baku. Cek dan pastikan jumlahnya cukup dan memenuhi semua demand. Kemudian, kita akan melakukan pembuatan permen coklat. Menuju modul manufacturing dan membuat manufacturing order. Klik New. Isikan permen coklat pada produk. Isi kuantiti sebanyak 265.
Pastikan dulu to konsumnya, apabila sudah benar klik confirm. Kemudian produce all dan proses pembuatan permen coklat sudah selesai. Bisa langsung dicek pada bagian permen coklat. Di sini on hand sudah ada 265 dan artinya sudah sejumlah demand yang ada. Selanjutnya merupakan tahapan sales. Langkah pertama, buka modul sales. Kita akan membuat kuota tions untuk masing-masing customer. Klik new. Yang pertama untuk Bittersweet. Pada add product, isikan permen coklat dengan jumlah 90 buah dan pastikan harganya sudah sesuai. Dan kemudian, klik confirm. Lalu create invoice. Pilih regular invoice. Pastikan pada jurnal items sudah CP006 dan CP003. Lalu klik confirm. Kemudian klik pay. Selanjutnya, klik create payment. Dan proses penjualan telah selesai. Ulangi hal yang sama untuk semua customer yang ada. Dan langkah selanjutnya membuat report. Report digunakan untuk mengetahui cash flow dari suatu perusahaan. Buka modul accounting. Lalu buka pada bagian tab reporting dan pilih general ledger. Di situ, akan diperlihatkan aliran cash flow yang ada. Kemudian untuk melihat keuntungan, klik reporting lalu klik profit and loss. Berikut merupakan aktivitas yang terjadi pada Tokopedia. Tokopedia telah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.568.800 dari hasil penjualan permen coklat. Dan masih banyak laporan yang dapat dibuat. Berikut merupakan contoh laporan keuangan pada Tokopedia.